sahabat baptis, salam sehat. Saya Pendeta Ivan Budianto dari Rumah Sakit Baptis Kediri menyapa dalam acara Sapaan Pagi. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, sahabat baptis untuk bagaimana kita menang menghadapi kekhawatiran, kecemasan hidup. Mari kita dengarkan Sapaan Pagi hari ini. Sahabat baptis, sekarang ada di ruang sarang VIP, ruang bersalin. Sahabat baptis yang kami kasihi, kali ini saya mau menyapa kita pagi ini dengan sebuah perenungan. Bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran dalam hidup yang saat ini banyak menghantui banyak orang dimanapun berada. Oleh karena pandemi COVID-19 belum jelas kapan berakhirnya. Suatu saat Tuhan Yesus menyampaikan sebuah nasihat yang berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Sahabat baptis yang saya kasih, sesungguhnya hidup kita banyak diwarnai oleh berbagai macam hal yang bisa membuat kita cemas, khawatir. Oleh sebab itu, supaya kita tidak menghadapi kecemasan itu menjadi sebuah kenyataan yang sangat memberatkan hidup kita, maka Tuhan memberitahu supaya kita jangan khawatir akan hal yang penting dalam hidup ini menjadi landasan kita menjalani kehidupan, baik tentang makanan minuman, sesuatu kebutuhan primer yang menjadikan banyak orang pun menjadi cemas dalam kondisi sekarang ini, di mana ekonomi juga melemah, banyak orang juga menjadi sakit. Termasuk jangan khawatir akan apa yang kita pakai sehubungan dengan tubuh kita. Itu berarti juga ketika berbicara tentang tubuh, itu berbicara tentang juga kesehatan kita. Nah, saudara-saudara, sahabat baptis yang kami kasihi, pada kesempatan ini, mari kita melihat Ayub, seorang yang saleh, yang hidup ribuan tahun yang lalu, memberi nasihat kesaksiannya supaya jangan sampai kita terus berlarut-larut dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ayub berkata, apa yang kamu khawatirkan akan mendatangi kamu. Sahabat baptis, Tuhan Yesus selanjutnya memberi nasihat untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan melihat Allah yang menjadi pencipta hidup kita, yaitu supaya kita ketika menghadapi kekhawatiran hidup, menghadapi kecemasan apapun bentuknya, Tuhan berkata, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan di lumbungnya, tetapi Allah Sang Pencipta, Allah Bapa memelihara mereka. Tidak ada satupun burung-burung di udara yang tidak terpelihara oleh Bapa Surgawi, Allah Bapa Sang Pencipta. Demikian pula Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kesaksian yang dapat kita lihat hari lepas hari dimanapun kita melakukan perjalanan hidup ini, yaitu supaya kita melihat bunga-bunga di padang. Saudara, sahabat baptis, mari kita lihat bunga-bunga di padang begitu didandani oleh Allah, luar biasa, berwarna-warni dengan warna yang tajam, indah, bahkan sampai-sampai Tuhan Yesus berpesan
lihatlah bunga di padang yang didandani Allah, yang melebihi apa yang dipakai oleh Raja Salomo atau Raja Sulaiman pada masanya. Lebih indah daripada yang dipakai oleh Raja Salomo. Bunga-bunga yang hanya dilihat orang, bahkan seringkali tidak dianggap oleh orang, tetapi Allah peduli terhadap bunga, didandani dengan begitu cantik, begitu indahnya. Nah, dengan melihat itu Tuhan Yesus berpesan, oleh karena itu mari jangan sampai kita berlarut dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus memberi solusi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang bisa kita belajar dari nasihat Tuhan Yesus ini? Sahabat baptis, kita perlu mengerti bahwa Allah adalah sang otoritas tertinggi, memiliki otoritas tertinggi. Itulah sebabnya Allah juga disebut Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Dialah yang memegang otoritas paling tinggi terhadap apapun kesulitan hidup kita. Mari kita melihat kepada kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah yang maha kuasa, maha tinggi. Dia yang mempunyai keputusan terakhir terhadap hidup kita. Kalau kita menghadapi kekhawatiran tentang apapun juga, mari melihat burung-burung. Ingatlah, burung-burung yang dipelihara begitu luar biasa oleh Allah sang pencipta. Kalau kita khawatir terhadap tubuh ini, mari kita lihat bagaimana Allah mendandani bunga-bunga begitu cantik, begitu elok. Apalagi hidup kita, manusia yang sesungguhnya diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah. Selain itu, Allah berkata, Yesus berpesan, carilah juga kebenarannya. Apa yang kita bisa artikan dengan kebenaran ini? Kebenaran yang dimiliki di dalam kehidupan Allah sepanjang memelihara manusia sampai hari ini. Memang tidak ada manusia yang lepas dari persoalan, tidak ada manusia yang lepas dari bencana. Pandemi yang kita hadapi hari ini sudah pernah terjadi dalam bentuk yang lain, pandemi-pandemi yang dihadapi manusia, bahkan yang juga tidak sedikit yang meninggal karena pandemi pada waktu-waktu yang lalu. Hari ini kita mau diingatkan, walaupun ada pandemi, tetap Allah yang pegang kendali. Pada waktunya pandemi itu berakhir. Hari ini mari kita terus percaya bahwa pandemi itu pun dalam kuasa kendali Allah. Pada waktunya pandemi akan berakhir. Oleh karena itu mari kita terus melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang sudah membuktikan dirinya memelihara burung, mendandani bunga. Demikian pula Dia akan memelihara hidup kita. Mari kita terus yakin, tetapi ingat, pada masa pandemi ini jangan sampai kita ceroboh sehingga kita melalaikan protokol kesehatan, melupakan memakai masker, mengabaikan cuci tangan, bahkan kita mengabaikan untuk menjaga distansi, jarak. Mari kita lakukan semua bentuk protokol kesehatan dengan tepat dan benar, supaya kita menjaga diri kita tetap sehat, juga melindungi keluarga kita untuk tetap sehat. Akhirnya, mari kita terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa untuk memelihara hidup kita. Apabila saudara-saudara sakit, jangan lupa hubungi, datanglah ke rumah sakit. Khususnya saya mengundang sahabat baptis, datanglah ke rumah sakit baptis, karena kami akan melayani Anda dan Allah yang akan menyebutkan Anda. Tuhan memberkati kita. Sahabat baptis, mari kita mengakhiri perenungan sapaan pagi ini dengan sebuah keyakinan bahwa Allah tetap akan memelihara kita, dan itu sudah terbukti pasti terjadi. Jangan pernah lepas keyakinan, percaya kita kepada Allah yang sanggup memelihara kita
apapun yang menjadi harapan kita. Saat ini saya ada di kantor Ruang Sara bersama ibu-ibu bidan yang siap melayani sahabat baptis kapanpun memerlukan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.